Oh jamaah, alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah. Dan alhamdulillah Ustadz Maulana banyak yang baru bergabung Ustadz. Iya, terima kasih banyak yang sudah stay di TV lalu menunggu utamanya Indonesia Tengah dan Timur yang sudah bergabung Islam itu Masya indah. Allah, jadi Emang makin... tema kita hari ini apa? Dasar tuman. Apa itu? Alias dasar tukang main perasaan. Siapa itu? Itu banyak tuman-tuman di luar sana. Akan kita kupas di sini biar nggak ada lagi wanita yang tersakiti. Tenang, kita belain. Ini ada lagi nih salah satu contoh tuman-tuman nih. Maaf ya ada tayangannya lagi nih jamaah. Ini modus pria taklukan 80 janda demi gasak hartanya. Aduh, langsung aja kita lihat tayangannya ya jamaah. Silakan. Dikutip dari tribunjakarta.com, aksi TH diketahui sudah berlangsung sejak lama. Di daftar kontak terblokir tercatat ada sekitar 80 janda yang telah menjadi korbannya. Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari, Kompol Diki Vertovan menjelaskan, pelaku memang mencari mangsa seorang janda lantaran lebih banyak uang. Dari semua kontak korban yang dihubungi kepolisian, tak semuanya mau membeberkan aib kisah cinta mereka dengan TH. Sebagian ada yang mengaku ikhlas meskipun hampir 30 juta uang miliknya digasak oleh TH. Namun dari beberapa nomor yang telah dihubungi, ada salah satu korban yang telah melaporkan TH ke Polsek di salah satu kota di Jawa Barat. Saat melakukan aksinya, TH diketahui memberikan obat bius pada korban-korbannya. Setelah korban tak berdaya, ia lantas menguras habis harta milik korban. Nauzubillahiminzalik, yang kayak gini nih, aduh niat banget kalau kata Habib ini ya. Ini nih yang bikin jelek jadi kaum pria juga gak sih Bib? Ya Allah, nih wanita harus hati-hati nih kalau kayak gini nih. Makanya pasti aku tahu nih, pasti jamaah yang ada di rumah bertanya-tanya ada nggak nih dalam Islam cara kita jaga diri dari laki-laki yang modusnya kayak gini nih Bib. Dan ada juga nggak sih di zaman Nabi itu cerita-cerita seperti ini di zaman Nabi dan sahabat. Mohon penjelasannya Habib Muhammad Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Teringat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dari Anas bin Malik, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, artinya dari Anas bin Malik meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan suatu hadis yang sangat mulia. Nabi katakan man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhullah illa dhullan. Wa man tazawwaja limaliha lam yazidhullah illa faqra. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan siapa orang yang menikah dengan perempuan dengan sebab li'izziha. Oh, perempuan ini punya kedudukan yang tinggi. Jadi kalau saya nikah dengan perempuan tersebut, maka pun saya mendapatkan kedudukan yang tinggi juga. Artinya mengikuti ngekor pada perempuan tersebut. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lam yazidhullah illa dhullan. Maka Allah tidak akan tambahkan buat dia dari kemuliaan perempuan tersebut illa dhullan, kecuali maka Allah akan hinakan dia. Jadi laki-laki ini maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat video tadi. Bukan dia malah tinggi, malah dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap ya Bib. Ditangkap. Kemudian wa man tazawwaja limaliha. Orang yang nikah dengan niat karena harta perempuan tersebut, mengambil hartanya, apalagi mencuri hartanya, na'udzubillah min dzalik, dia tidak mencuri hartanya saja, hanya mengharapkan harta perempuan tersebut, maka apa kata Nabi SAW? Lam yazidhullah illa faqra. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan tambah hartanya laki-laki tersebut, bahkan faqra, dia tetap akan mendapatkan kefakiran dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Lihat satu cerita yang kalau dikatakan ada enggak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa cerita. Di antaranya cerita nabi palsu. Nabi palsu? Ya, dari Bani Hanifah. Jadi Musailama al-Kadzab. Gimana Jadi itu, Bib? Musailama ini Ustaz Maulana, tadinya dia pengen namakan dirinya tuh Rahman Al-Yamama. Rahman itu Allah, maksudnya dia mendapat utusan dari Allah dari Al-Yamama. Yamama dari kota Mekah di sebelah timurnya itu. Maka tapi dapat gelar dari Nabi sampai dia meninggal itu dapat gelar dari Nabi Al-Kadzab. Tadi dia pengen namanya Ar-Rahman Al-Yamama, biar dikenal sama orang tuh dia utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia ngirim surat
kepada Rasul, Rasul katakan Musailama al-Kadzab. Sampai dicap itu sampai dia diangkat meninggal dunia, dibunuh dalam satu peperangan. Nah Musailama ini subhanallah, ini ada juga kelebihannya. Dia orangnya dermawan. Kalau dikatakan ganteng nggak Musailama? Tidak. Orangnya tidak terlalu tinggi, maaf Ustaz Maulana. Tidaknya frontal banget lagi, tidak. Artinya dia tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak tampan. Dia jelek. Cuma dia dermawan, omongannya maut. Oh, jago modusnya nih. Modusnya juga menikahi nabi perempuan yang palsu. Oh. Ya, namanya Sajjah. Jadi Sajjah ini adalah perempuan yang mengaku utusan Allah juga. Jadi mungkin zaman sekarang keturunan-keturunannya ada nih yang ngaku nabi palsu dari laki-laki atau dari perempuan. Nah ini Musailama ini kenapa dia ngelihat Sajjah? Oh Sajjah ini banyak hartanya, Sajjah ini punya kedudukan yang tinggi. Pada saat Musailama ketakutan karena ingin diserang oleh kaum muslimin, maka si Sajjah ini tadinya saja pengen memerangin Musailama, akhirnya dideketin saja ini, dirayu hingga dia mau menikah dengan Musailama al-Kadzdzab. Oh, itu akhirnya jadi contoh nih buat sekarang nih, makanya hati-hati terhadap yang palsu-palsu, yang modus-modus ya Bib. Makanya Musailama kan Allah hinakan. Iya, dan dihinakan pastinya. Ada rumusnya aku pernah baca bagus banget Bib. Jadi kalau misalnya laki-laki main-main ditambah perempuan main-main, hasilnya sama dengan pacaran. Kan pacaran dilarang agama. Tapi laki serius ditambah perempuan serius sama dengan pernikahan. Wah. Makanya cari yang serius, karena Allah tidak akan menjodohkan yang modus dengan yang tulus. Masya Allah. Betul. Itu jadi pelajaran buat kita tuh. Aku jadi semangat kalau ngomongin perempuan tuh, semangat banget nih. Makanya aku mau nanya lagi sama Ustadz Maulana, Ustadz yang tadi Ustadz. Iya. Air mata perempuan mata yang perempuan. jatuh Iya, itu iya. bisa memadamkan lautan api neraka kah Ustadz? Ya baik, izin Habib, izin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam lagi buat kita semua supaya kita mendapatkan kebaikan. Ada 5 air yang tidak tergantikan dari wanita. Tidak bisa diukur, tidak bisa tergantikan. Yang pertama air ketuban. Yang kedua air yang bentuknya darah nifas yang keluar ketika melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah air ASI. Itu tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Kemudian yang keempat, air keringat karena mengurus merawat anak. Dan yang kelima, air mata. Luar biasa. Inilah sosok wanita yang luar biasa. Sampai ada ungkapan, al-jannatu taqta aqda ummati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Siapa itu ibu? Wanita. Dan dalam hal ini, jika ingin terhindar dari api neraka, jangan membuat wanita meneteskan air mata. Hati-hati, karena wanita meneteskan air mata itu luar biasa. Karena tetesan air mata sosok wanita itu air mata kasih sayang, air mata perhatian. Aduh susah juga itu kalau wanita ya, kalau sudah menangis robeklah kantong kita. Yang robek kantong kita Ustaz. Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, dan apabila air matanya mengalir ke pipinya, maka wajahnya tidak akan mendapatkan keinahan. Jadi air matanya wanita itu luar biasanya sampai tidak dan bisa memadamkan apinya neraka. Makanya wanita-wanita ini, kalau makanya disimbolkan wanita itu sampai 3 kali disebutkan oleh Nabi. Ibumu, 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 baru bapakmu. Saat cari ibu. Dan mohon izin tanpa menggurui, harusnya nih kalau kita minta doa harusnya kita ke orang tua. Ada kisahnya Pak Yusuf Kalla ya, dari Ibu Atira, kan ibunya Yusuf Kalla Atira. Itu kan berdoa setiap mau katanya pergi berangkat kemanapun, kalau ujian minta didoakan oleh ibunya. Itu luar biasa loh. Artinya sampai pulang masih ada di tempat sejadahnya, salah dua. Jadi harusnya memang kita banyak-banyak minta doa kepada ibu. Karena ibu itu luar biasanya 3 kali lipat doanya dikabulkan, maaf tanpa membandingkan daripada ayah. Kasih sayangnya tulus. Dan ingat, satu hal buat kita pembelajaran supaya menjaga air mata wanita ini tidak berguguran disebabkan perlakuan kezaliman. Hati-hati loh, orang yang dizalimikan dikabulkan doanya. Hati-hati. Apalagi yang dizalimi adalah istri sendiri.
Kalau mau lihat siapa laki-laki yang baik, lihat bagaimana perlakuannya terhadap istrinya. Gak usah jauh-jauh. Harusnya apalagi surat kuning apa namanya? SKCK. SKCK itu harusnya SKCK-nya itu harus diambil dari istrinya. Apa tuh SKCK? Surat keterangan kelakuan baik. Bener kan? Iya. Surah SKCK. Iya, harusnya diambil dari istri. Harus keterangan dari istri. Karena kenapa? Baik tidaknya sosok itu tergantung bagaimana perlakuannya terhadap wanita. Apakah berapa kali dia menetes. Tapi ada juga air mata yang luar biasa dari sosok wanita. Air mata kebahagiaan. Oh, dikasih hadiah Kalau Sony mobil. air mata buaya. Tapi ingat dulu, air mata wanita yang mana yang dimaksud di sini? Air mata dari wanita yang soleha, ya ini yang taat kepada Allah, yang memelihara dirinya dan suaminya karena Allah itu. Allah. Karena banyak juga mengaku wanita, tapi wanita yang mana dulu? Iya sih, aduh Ustadz ngomong gitu aku jadi ngerasa tersentil ya Ustadz. Mungkin kan Kenapa emang? ya kadang kan namanya hubungan pasti kadang nggak berjalan dengan semestinya, pasti Iya. suka kesel sama pasangan. Jadi akhirnya aku Astagfirullahaladzim. belajar nih ya Allah supaya jangan sampai aku meneteskan air mata istri lagi nanti. ke Jangan, depannya. jangan. Iya, aku mau nangis kalau kayak nangis boleh nggak sih Ustadz? Nggak boleh. Jangan. Jangan. Siapa yang setir acara Oh kita? iya deh, jangan deh ya Allah. Pagi hari ini kita sama-sama belajar ya jamaah yang di rumah. Kita mulai sayangi istri kita, jangan biarkan air matanya menetes. Dan perempuan semakin kuat semua pastinya. Baik, sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah. Untuk curhat online, insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Dan sudah ada jamaah yang siap untuk itu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah. Masya Allah, silakan. Di sini ada guru-guru kita. Kamu punya keluhan apa? Insya Allah dicariin solusinya ya. Silakan. Ya, jadi saya tuh kan punya mertua. Mertua saya tuh pada dasarnya memang nggak suka sama saya karena anaknya itu menikah ya, boleh dikatakan sama saya yang sudah janda. Nah sekarang sudah menikah, mertua saya itu sering kali menghasut suami saya untuk menceraikan saya, Ustadz. Sampai pernah sama suami saya diturutkan, dia pernah menalak saya karena hasutan dari mertua saya. Sampai mertua saya tuh bilang sama saya bahwa sudah menyiapkan wanita lain untuk suami saya, Ustadz. Saya takut suami saya nanti ke depannya bakal terhasut lagi sama mertua saya. Jadi gimana ya, saya harus gimana gitu sebagai menantu. Terus bagaimana hukumnya kalau mertua saya seperti itu, Ustadz? Mohon pencerahannya ya, Ustazah. Baik, terima kasih. Insya Allah langsung dijawab ya sama Ustazah Oki. Semoga bisa menjadi solusi terbaik buat kamu. Silakan Ustazah Oki. Ya Mbak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala menghadapi mertua yang tidak suka dengan kita. Pertama yang harus dipahami adalah mungkin saja dan bukan mungkin ini bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba Mbak lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah, wa ilainal turja'un. Yang artinya bahwa Allah akan menguji kita dengan keburukan dengan kebaikan. Orang-orang diuji dengan berbagai macam ujian. Ada ujiannya datang dari ekonomi, ada ujiannya datang dari penyakit, atau bahkan mungkin ada ujiannya dari mertua. Bagi orang beriman, ujian ini adalah untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah. Bagi orang yang jauh daripada Allah, ujian ini adalah untuk menegur agar dia kembali kepada Allah. Satu, pahami bahwa ini bentuk ujian daripada Allah. Kedua, adalah setiap menghadapi segala sesuatu kita tanya kepada diri kita sendiri, introspeksi diri. Apa yang menyebabkan mertua tidak suka kepada saya? Apakah memang dari awal tidak menyetujui pernikahan ini? Atau mungkin ada perbuatan saya yang mertua tidak suka kepada saya? Introspeksi diri. Setelah introspeksi diri, yang ketiga adalah silaturahim, datang ke rumah mertua. Ingat mertua adalah orang tua kita juga. Rasulullah saja menyuruh kita berkunjung kepada sesama saudara, apalagi kepada orang tua kita, kepada mertua kita. Datang, silaturahim, datang ke rumahnya karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tabayun. Perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-6. Bagaimana kalau terjadi apa-apa, tabayun, tanya. Kita sebagai yang lebih muda minta maaf mungkin kalau ada hal-hal yang menyakiti hatinya dan minta nasihat kepadanya. Minta apa yang harus saya perbaiki agar ibu senang kepada saya, agar saya jadi istri yang baik. Seperti itu. Dan sabar, doa. Yang bisa mengubah hati seseorang adalah Allah. Jadi doa, minta sama Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, insya Allah. Masya Allah. Untuk itu Habib boleh ditambahin lagi Bib, biar lebih senang lagi tuh Bib. Tadi sudah sempurna, sedikit saja. Inna mata'a fil ma'ruf. Inna mata'a fil ma'ruf. Artinya kebaikan itu
Artinya yang dikatakan kebaikan itu innama ta'at ketaatan itu dengan kebaikan fa'ruf, bukannya dengan untuk menceraikan misalnya. Kemudian ada hadis ada perkataan juga dikatakan la ta'atal makhluk li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada Allah tidak boleh taat kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan misalnya pernah di zaman Sayyidina Umar, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, bagaimana orang tuaku menyuruh menceraikan istriku. Karena orang tuaku berpatokan dengan hadis daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab suruh menceraikan anaknya. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan jangan kau ceraikan istrimu. Terus dia mengatakan loh bagaimana tentang Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan apabila mertuamu itu atau orang tuamu seperti Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang memutuskan sesuatu bukan dengan hawa nafsu, boleh kau ikutin. Bukan dengan hawa nafsu, boleh kau ikutin. Kalau zaman sekarang kan dengan hawa nafsu, mungkin mantu kurang ini, kurang itu. Jadi hawa nafsu atau kecemburuan seorang ibu. Terkadang kan ibu kadang-kadang cemburu kepada anaknya sudah menikah. Nah, ini artinya semuanya intinya dimusyawarahkan. Betul kata Ustadzah tadi tabayun. Jadi dimusyawarahkan tetap dengan akhlak, dengan ahsin ilan man sa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadap. Masya Allah, terima kasih Habib. Semangat ya Mbak ya. Semangat terus terus berbuat baik. Doain terus mertuanya, batu aja ditetesin air lama-lama bolong, apalagi manusia kan gak sekeras batu pasti ya Mbak ya. Masya Allah, semoga Allah angkat derajat Mbak ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doanya diijabah sama Allah ya. Apalagi nanti yang aminkan pun satu Indonesia semuanya nonton. Masya Allah. Habib aku mau nanya sedikit dong. Habib, Ada lagi? Ada, tadi kan Ustadz Maulana sempat nyenggol-nyenggol dikit tuh. Katanya kalau doa orang yang terzolimi itu bisa diijabah. Nih kadang nih aku suka takut gini. Kalau misalnya kita lagi ada sedikit masalah lah ya nih sama istri atau perempuan ya. Terus tiba-tiba karena sakit hati keceplosan lah akhirnya doain yang maaf bisa dibilang agak buruk-buruk gitulah. Itu diijabah juga gak sih? Nah, makanya hati-hati kalau berbuat sesuatu itu hati-hati. Iya. Doa orang yang madlum nanti aja deh. Aduh, lagi-lagi sama kayak Ustadz Maulana. Baik, jamaah. Jangan kemana-mana untuk yang kali ini. Please, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.